Pernah nggak sih kamu ngerasa gampang lupa? Lupa naruh kunci, lupa mau ngomong apa? Atau bahkan lupa jalan pulang dari tempat yang sering kamu kunjungi? Faktanya, otak manusia itu seperti mesin. Kalau nggak dilatih dan dipakai secara rutin, kemampuannya bisa menurun. Iya, betul. Sama seperti otot tubuh yang perlu olahraga, otak juga butuh dilatih supaya tetap tajam, fokus, dan aktif. Nah, kabar baiknya kita nggak perlu alat canggih atau waktu khusus untuk melatih otak. Cukup 30 hari dengan beberapa kebiasaan sederhana. Kamu bisa bantu otakmu jadi lebih cerdas, cepat berpikir, dan nggak gampang lupa. Di video ini kita bakal bahas 14 cara melatih otak dengan mudah dan bisa kamu terapkan setiap hari. Siap? Yuk, mulai dari yang pertama. 1. Main game, strategi, sudoku, teka-teki silang, puzzle, atau catur. Mungkin kamu anggap ini cuma buat isi waktu luang, tapi kenyataannya permainan seperti ini sangat bagus untuk otak. Diajak mikir strategi, menganalisis pola, dan nyari solusi. Lama-lama otak kamu terbiasa untuk berpikir lebih sistematis dan logis. Jadi, kalau kamu suka game strategi, lanjutkan. Tapi kalau belum pernah coba, mulai sekarang, coba deh main satu permainan otak setiap hari. Kedua, mengunyah permen karet. Kedengarannya sepele ya, tapi ternyata aktivitas mengunyah bisa meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak. Hasilnya, kamu jadi lebih fokus dan daya ingatmu juga meningkat. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan mengunyah permen karet bisa bantu mengurangi stres ringan karena hormon kortisol jadi lebih rendah. Tapi ingat, pilih yang bebas gula, ya. Ketiga, dengerin lagu favorit. Kamu punya lagu yang sering banget diputar. Nah, ternyata kebiasaan itu bisa melatih daya ingat. Semakin sering kamu dengerin lagu tertentu, otak belajar mengenali pola, melodi, dan liriknya. Itu jadi semacam latihan memori yang alami dan menyenangkan. Dan mendengarkan musik juga bisa memperbaiki suasana hati. Mood naik, semangat balik, dan otak pun lebih siap buat mikir. Keempat, meditasi. Meditasi bukan cuma duduk diam sambil pejam mata. Meditasi adalah latihan fokus. Saat kamu menarik napas dalam, menenangkan pikiran, dan membiarkan dirimu hadir penuh di momen itu, otakmu ikut beristirahat sejenak dari segala kebisingan. Dengan rutin meditasi 10-15 menit setiap hari, otak jadi lebih tajam, tenang, dan nggak cepat capek. Kelima, belajar hal baru. Kapan terakhir kali kamu belajar sesuatu yang benar-benar baru? Bisa bahasa asing, alat musik, atau bahkan sekadar resep masakan. Belajar hal baru memicu pertumbuhan koneksi antar sel otak. Ini bikin otak kamu lebih fleksibel dan adaptif. Dan kabar baiknya nggak ada kata terlambat buat belajar. Mau usia 20-an, 40-an, bahkan 70-an pun, otak tetap bisa berkembang, asal dilatih terus. Keenam, membaca berbagai genre. Kalau kamu suka baca novel romantis, sesekali coba baca biografi. Kalau kamu doyan artikel berita, coba sekali-sekali baca sains populer. Bacaan dari berbagai genre bikin otakmu terbiasa dengan gaya bahasa, informasi, dan cara berpikir yang berbeda. Ini bagus banget buat memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ketujuh, coba lakukan hal biasa dengan cara yang berbeda. Misalnya, gosok gigi pakai tangan non-dominan. Atau coba jalan ke dapur dengan mata tertutup. Kedengarannya konyol, tapi ini latihan nyata buat otak. Kegiatan yang berbeda bikin otak keluar dari autopilot
dan mulai memperhatikan detail. Dan itu bagus buat menjaga otak tetap aktif. Kedelapan, lakukan aktivitas seni, melukis, menggambar, menulis, atau mewarnai. Enggak harus jadi seniman untuk bisa menikmati manfaatnya. Aktivitas seni membantu otak menyalurkan emosi, meningkatkan kreativitas, dan melatih koordinasi visual serta motorik. Selain itu, aktivitas seni bisa bikin kita lebih rileks dan bahagia. Kesembilan, olahraga rutin. Kamu mungkin mikir, olahraga kan buat badan, bukan otak. Tapi faktanya, saat kita bergerak, aliran darah ke otak juga meningkat. Artinya, oksigen dan nutrisi sampai ke otak dengan lebih baik. Itu sebabnya, habis olahraga, kita sering merasa lebih segar, lebih fokus, dan semangat lagi. Nggak perlu yang berat. Jalan kaki, stretching, atau naik turun tangga pun sudah cukup. Ke-10, tidur cukup. Ini juga penting banget. Saat tidur, otak bekerja menyortir informasi, memperbaiki sel-sel rusak, dan menyimpan memori. Kalau kamu kurang tidur, otak jadi lemot, susah konsentrasi, dan gampang lupa. Pastikan kamu tidur 6-8 jam sehari. Dan kalau bisa, biasakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Ke-11, makan makanan yang menutrisi otak. Coklat hitam, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi penting seperti omega 3 dan antioksidan. Nutrisi ini bantu memperbaiki sel otak, meningkatkan memori, dan menjaga fungsi kognitif. Jadi, kalau kamu mau otak tetap prima, jangan cuma pikirin rasa enak, pikirin juga gizinya ya. 12, menulis. Menulis itu enggak cuma untuk penulis. Semua orang bisa menulis. Tulis hal-hal yang kamu pikirkan, kamu rasakan, atau kamu alami hari ini. Dengan menulis, kamu melatih otak untuk menyusun kalimat, berpikir terstruktur, dan meresapi perasaan. Ini bisa jadi terapi juga loh. Ke-13, berlatih berhitung manual. Zaman sekarang, semua serba kalkulator. Tapi coba tantang dirimu buat hitung manual. Entah itu total belanjaan, diskon harga, atau sekadar tebak-tebakan angka. Hal ini bantu menjaga kemampuan logika dan daya pikir, otak tetap aktif. Ke-14, konsistensi. Semua hal yang barusan kita bahas gak akan ada gunanya kalau cuma dilakukan sekali dua kali. Yang bikin perubahan nyata adalah konsistensi. Mulailah dari kebiasaan kecil. Pilih 2 atau 3 kegiatan yang paling mudah buat kamu lakukan. Lakukan setiap hari selama 30 hari. Dan rasakan sendiri perbedaannya. Otakmu akan terasa lebih ringan, lebih fokus, dan kamu pun jadi lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari. Jadi, sekarang kamu tahu, melatih otak nggak harus sulit. Dengan kebiasaan sederhana, kamu bisa bikin perbedaan besar. Yuk, mulai hari ini, rawat otakmu seperti kamu merawat tubuhmu. Beri waktu, beri nutrisi, dan beri tantangan. Karena otak yang sehat adalah kunci dari hidup yang produktif dan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan tulis di kolom komentar, dari 14 cara tadi, mana yang paling ingin kamu coba duluan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar.